Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Puji Mumutakim Eskom MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resti Zahra Raihana dengan NIM 1022570 dari kelas IF2B. Pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi tugas final proyek ujian akhir semester tahun 2026, saya akan mempresentasikan sebuah video eksplorasi kreatif yang berfokus pada pembahasan materi ketiga, yaitu mengenai sistem bilangan. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mendalami konsep dasar berbagai sistem bilangan dalam dunia komputensi, memahami alasan logis di balik penggunaan angka biner pada perangkat digital, serta mempelajari mekanisme konversi dan penerapannya di era teknologi modern. Secara mendasar, sistem bilangan atau number system merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Di dalam dunia matematika dan komputer, setiap sistem bilangan selalu berjalan dengan menggunakan suatu bilangan dasar atau dikenal sebagai istilah basis atau base atau varies yang tertentu. Basis inilah yang nantinya akan menentukan berapa banyak simbol atau digit unik yang tersedia dan digunakan di dalam sistem bilangan tersebut. Mungkin sering bertanya-tanya, mengapa komputer hanya memahami angka 0 dan 1 atau yang kita kenal sebagai sistem biner? Alasannya adalah karena komputer bekerja berdasarkan prinsip logika listrik dan sirkuit elektronik. Digit di dalam sirkuit mikroprosesor komputer terdapat jutaan komponen semikonduktor bersamaan transistor yang bekerja layaknya saklar mini. Saklar fisik ini hanya memiliki dua kondisi stabil yang mutlak, yaitu kondisi 1 atau on ketika ada arus listrik yang mengalir, dan kondisi 0 atau off ketika tidak ada arus listrik sama sekali. Karena keterbatasan fisik sirkuit elektronik inilah, seluruh data manusia mulai dari teks, suara, gambar, hingga instruksi aplikasi yang rumit harus dikodekan ke dalam deretan angka biner 0 dan 1 agar bisa diproses dalam dan dimanipulasi oleh mesin komputer. Di dalam ilmu arsitektur komputer, kita mengenal 4 jenis sistem bilangan utama yang saling berkaitan. Yang pertama ada sistem desimal dengan basis 10. Ini adalah sistem yang menjadi standar komunikasi manusia sehari-hari. Sistem ini menggunakan basis 10, yang berarti ia memiliki 10 buah simbol angka unik, dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nilai sebuah angka ditentukan oleh posisinya yang berbasis perpangkatan 10. Untuk mendalami pemahaman kita, mari kita lakukan simulasi perhitungan bagaimana cara membaca dan mengkonversi bilangan dari satu sistem ke sistem lainnya secara manual. Contoh yang pertama, sistem bilangan desimal, yaitu basis 10. Mari kita bedah angka desimal 235 untuk melihat struktur bobotnya. Yang pertama, nilai 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 3 kali 10 pangkat 1 ditambah 5 kali 10 pangkat 0. 2 kali 10 pangkat 2 hasilnya 2 kali 100, 3 kali 10 pangkat 1 hasilnya 3 kali 10, 5 kali 10 pangkat 0 hasilnya 5 kali 0. Nilai yang terakhir kita jumlahkan, 200 ditambah 30 ditambah 5, maka hasil yang ditentukan yaitu 235. Prinsip proposisi perpangkatan inilah yang nanti diadopsi secara mekanis oleh sistem bilangan biner komputer. Yang kedua ada sistem biner atau basis 2. Seperti yang kita telah bahas, ini adalah bahasa dari mesin karena berbasis 2. Sistem ini hanya memiliki 2 buah simbol, yaitu angka 1 dan 0. Setiap digit dalam sistem biner biasa disebut sebagai bit, yang merupakan singkatan dari binary digit. Contohnya, kita hitung, misalkan komputer menyimpan data biner berupa urutan bits
1011, bagaimanakah cara kita sebagai manusia membaca nilai desimalnya? Kita gunakan skema perkalian proposisi berbasis perpangkatan 2 dari arah kanan. Nilainya 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 dan 1 kali 2 pangkat 1 dan 1 kali 2 pangkat 0. Maka hasil dari 1 kali 2 pangkat 3 yaitu 1 kali 8, maka hasilnya 8. 0 kali 2 pangkat 2 yaitu 0 kali 4, hasilnya 0. 1 kali 2 pangkat 1 yaitu 1 kali 2, hasilnya 2. Dan 1 kali 2 pangkat 0 yaitu 1 kali 1, maka hasilnya 1. Sekarang kita jumlahkan seluruh hasilnya. Totalnya yaitu 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1 yaitu 11. Jadi rangkaian sinyal elektronik digital 1011 di dalam komputer mempresentasikan nilai 11 bagi manusia. Yang ketiga yaitu sistem oktal dengan basis 8. Sistem bilangan ini menggunakan basis 8 yang artinya ia dibangun oleh 8 simbol angka unik, yaitu dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Di dalam implementasi komputer, sistem oktal sering digunakan sebagai cara alternatif yang lebih ringkas untuk membaca kelompok kode biner, di mana nilai posisinya dihitung berdasarkan kelipatan perpangkatan dari basis 8. Contoh perhitungan konversi oktal ke desimal. Mari kita hitung nilai dari bilangan oktal 34 ke dalam bentuk desimal. Nilainya yang pertama kita bagi 2, 3 kali 8 pangkat 1 dan yang 4 sama dikalikan 8 namun dengan pangkat 0. Hasil dari 3 kali 8 pangkat 1 yaitu 24 dan hasil dari 4 kali 8 pangkat 0 yaitu 4. Kita jumlahkan keduanya. Total dari 24 ditambah 4 yaitu 28. Maka bilangan oktal 34 bernilai sama dengan 28 pada sistem desimal. Dan yang keempat yaitu sistem heksadesimal basis 16. Ini adalah sistem yang sangat unik karena mendukung dua unsur karakter sekaligus yaitu angka dan huruf alfabet. Karena berbasis 16, ia menggunakan 16 simbol dasar. Simbolnya dimulai dari angka 0 sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan huruf A sampai F. Dalam aturan heksadesimal, huruf A memiliki nilai setara dengan 10, B setara dengan 11, C setara dengan 12, D setara dengan 13, E setara dengan 14, dan huruf F mewakili nilai tertinggi yaitu 15. Heksadesimal sangat populer digunakan oleh programmer untuk mempresentasikan alamat memori komputer atau kode warna web karena formatnya yang sangat efisien. Contoh perhitungan konversi heksadesimal ke desimal. Mari kita konversikan bilangan kode heksadesimal 1A menjadi angka desimal manusia. Ingat bahwa A memiliki nilai 10. Di sini ya. Nilai 1 kali 16 pangkat 1 ditambah A kali 10 pangkat 0. Nilai 1 kali 16 pangkat 1 yaitu 1 kali 16. Nilai A kali 16 pangkat 0 yaitu 10 pangkat 1 atau 10 kali 1. Maka hasilnya 16 tambah 10 sama dengan 26. Hasilnya kode heksadesimal A1 setara dengan nilai desimal yaitu 26. Metode penentuan nilai proposisi berdasarkan bobot angka seperti ini juga berlaku sama persis ketika kita hendak membaca mengkonversi bilangan dari satu sistem oktal maupun heksadesimal. Di era teknologi informasi terkini, penguasaan terhadap konsep sistem bilangan ini memegang peranan yang sangat krusial sebagai fondasi utama. Berbagai tren teknologi modern, mulai dari arsitektur jaringan komputer, ekspresi keamanan siber, pemrosesan data rekayasa atau big data, hingga pengembangan algoritma kecerdasan buatan. Pada tingkat paling bawah, semuanya dieksekusi melalui optimasi konversi biner dan heksadesimal yang berjalan dalam hitungan mikrodetik pada perangkat keras itu. Penerapan terkini dalam arsitektur komputer yaitu implementasi di era modern seperti RAM address, networking, control unit, dan yang terakhir future text.
Sebagai kesimpulan dari presentasi ini, dapat kita pahami bahwa berbagai macam sistem bilangan, baik biner, okta, desimal, maupun heksadesimal, merupakan jembatan komunikasi penting yang menghubungkan logika bahasa manusia dengan sirkuit fisik komputer digital. Manfaat berharga yang dapat kita ambil sebagai generasi muda informatika adalah dengan memahami dasar-dasar organisasi data biner ini, kita dapat dilatih berpikir logis dan kreatif dalam merancang arsitektur perangkat keras maupun perangkat lunak yang efektif untuk menjawab tantangan zaman. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya, serta terima kasih kepada Bapak Puji Imam Mutakim, Eskom MSI, yang telah membimbing selama semester ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian materi ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.